Selamat pagi Bu. Pagi. Nur izin melakukan edukasi kepada Ibu, dimana kan pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah menilai tentang kondisi kesehatan keluarga Ibu. Nah, dimana Nur dapatkan keluarga Ibu itu menderita hipertensi ya Bu ya. Halo. Nah, di hipertensi itu tekanan darah Ibu tinggi, dimana angka yang di atasnya itu angka yang di atas per itu lebih dari 140, sedangkan angka yang di bawahnya itu dinamakan diastolik, itu lebih dari 90. Nah, jadi jika tensi Ibu di atas 140 per 90 atau sama, itu sudah termasuk hipertensi Bu. Anak kata orang pikiran, terus kelelahan, terus faktor makanan. Sebenarnya penyebab hipertensi itu ada dua faktor risiko utama penyebab terjadinya hipertensi ini Bu. Nah, itu yang pertama itu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Contohnya seperti usia ya Bu ya. Maka semakin tinggi usia semakin berisiko untuk hipertensi. Terus yang kedua ada jenis kelamin Bu. Nah, jenis kelamin ini laki-laki itu biasanya lebih berisiko daripada perempuannya. Ada genetik Bu, keturunan. Melihat situasi keluarga Ibu, orang tua Ibu itu menderita hipertensi ya Bu ya. Nah, berarti Ibu ada kemungkinan nih untuk menderita hipertensi juga. Nah, itu karena adanya genetik tadi Bu. Itu merupakan penyebab yang tidak bisa diubah Bu. Terus gimana kalau orang dalam usianya muda tapi udah kena hipertensi? Nah, kalau usia muda sudah terkena hipertensi, nah itu masuk ke faktor risiko yang kedua Bu. Dimana tadi yang pertama kan tidak dapat diubah ya Bu ya. Nah, yang kedua itu merupakan faktor risiko yang dapat diubah Bu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia usia muda sudah hipertensi. Terus juga tidak ada keturunan yang hipertensi ya Bu. Nah, karena faktor pola hidup yang tidak sehat Bu. Nah, itu merupakan faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Tapi bisa timbul karena pola hidup kita yang tidak sehat Bu. Misalnya kalau laki-laki itu merokok, itu bisa menyebabkan hipertensi. Terus juga satu kurang olahraga Bu. Isi garam yang berlebihan, juga kegemukan atau obesitas itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Itu tadi termasuk ke faktor risiko yang tidak dapat diubah. Pusing. Pusing terus Kadang-kadang tanpa gejala. Nah, jadi gini ya Bu ya, penyakit hipertensi ini itu juga disebut sama orang itu silent killer atau pembunuh diam-diam Bu. Dimana kebanyakan orang tidak mengetahui kalau dia sendiri itu hipertensi Bu. Kebanyakan hipertensi itu seperti yang Bu bilang itu dia tidak bergejala. Tetapi saat si pasien ini datang ke rumah sakit itu biasanya sudah terjadi komplikasi Bu. Padahal dia menderita hipertensi tapi dia tidak mengetahui. Nah, tiba-tiba di rumah sakit dia sudah stroke, itu sudah merupakan komplikasi. Terus juga dia sudah pecah pembuluh darahnya, berarti itu sudah mengalami komplikasi ya Bu ya. Nah, itulah menyebabkan hipertensi itu merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia Bu. Oh ya, gejalanya tadi Ibu benar ada pusing, terus juga ada sakit kepala itu biasanya Bu. Terus ini tengkuknya ini terasa berat Bu. Tengkuknya ini terasa berat. Terus juga biasanya nyeri di dada juga bisa. Terus atau dadanya itu berasa berdebar-debar, berdebar itu juga bisa gejala dari hipertensi. Terus juga pandangannya kabur Bu. Pandangannya kabur itu juga bisa. Jadi kalau dada nyeri itu tak jantung? Bisa, berarti itu bisa jadi juga sudah berkomplikasi ke jantungnya Bu. Nah, jadi kalau masalah komplikasi dari hipertensi ini Bu, 4 organ utama yang akan diserang oleh hipertensi ini Bu. Itu yang pertama ada jantung. Nah, di mana jantung itu lama-kelamaan dia akan membesar dan setelah dia membesar dia lama-lama akan lelah Bu untuk memompa darah. Nah, nanti bisa terjadi pembesaran jantung atau lemahnya otot jantung. Nah, terus yang kedua itu ada otak, di mana bisa menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di otak atau tersumbatnya gitu kan. Terus yang ketiga ada ginjal, rusak ginjal sehingga nanti di ginjal itu tidak bisa lagi menyaring racun-racun yang ada di tubuh kita Bu. Terus yang keempat itu ada organ yang dirusaknya, itu ada mata. Nah, dimana tadi jika si hipertensi ini menyerang saraf-saraf atau pembuluh darah di mata, itu bisa juga menyebabkan pandangan kabur atau sampai
bahkan kebutaan. Jadi komplikasinya sangat bahaya Bu jika kita tidak mengetahui dari dini kalau kita itu menderita hipertensi. Ya jangan makan daging kambing. Terus ya pola hidup sehat. Pola hidup sehat, ya. Nah Ibu benar. Tapi mau sedikit menambahkan yang penting untuk mencegah hipertensi ini itu pertama dari diet kita ya. Diet itu dari makanan dimana itu tadi seperti Ibu bilang, kurangi makanan berlemak, kurangi garam, terus kurangi yang manis-manis juga. Nah terus perbanyak makan buah dan sayur Bu. Terus juga dari pola hidup yang sehat tadi seperti yang Bu bilang itu bisa dengan aktivitas fisik Bu, minimalnya 3 kali lah dalam 1 minggu gitu Bu. Setidaknya dalam 1 kali olahraga ada 30 menit. Boleh olahraga yang ringan-ringan saja atau jalan keliling kompleks ini kan Bu. Terus juga bersepeda juga bisa. Yang tidak bisa dengan modifikasi gaya hidup, misalnya nggak bisa dengan diet, nggak bisa dengan aktivitas fisik lagi, berarti itu kita harus melakukan terapi farmakologi namanya Bu, di mana itu harus meminum obat-obatan. Nah seperti yang orang tua Ibu lakukan sekarang, beliau sudah meminum obat ya Bu ya, tetapi tidak teratur ya Bu. Iya. Tidak teratur. Jadi seharusnya karena orang tua Ibu sudah lumayan lansia ya Bu, umurnya ada lebih dari 60, seharusnya lebih dirutinkan lagi minum obatnya Bu gitu. Karena kalau sudah tua itu resikonya tuh semakin meningkat Bu, resikonya terjadi komplikasi ini. Iya memang dia sekarang udah disuruh berobat jantung. Iya kan Bu. Nah, jadi memang harus rutin meminum obat hipertensi Bu. Bisa nggak diminum? Kalau tidak diminum takutnya nanti. Tapi efek obat itu kan ke ginjal kata orang. Enggak juga Bu, karena kan orang tua Ibu ini termasuk hipertensi primer Bu. Itu hipertensi primer ini kan hipertensi yang keturunan dan itu sudah seumur hidup Bu, emang tidak bisa sembuh lagi, tetapi bisa dikontrol dengan meminum obat tadi gitu. Jadi wajib minum obat tiap hari. Ya, harusnya minum obat. Jadi seandainya tensinya udah stabil, Jadi orang tua Ibu melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah boleh dikonsultasikan ke dokternya gimana baiknya gitu. Apakah lanjut minum obat atau diberhentikan dulu. Nah itu sebaiknya Ibu dan keluarga Ibu itu sering kontrol ke dokter atau ke tenaga kesehatan lainnya Bu, atau ke puskesmas untuk ukur tekanan darah, karena kita tidak tahu tiba-tiba saja naik gitu kan Bu. Nanti tiba-tiba udah banyak orang yang masuk UGD dan ternyata sudah berkomplikasi. Nah, kita tidak tahu. Jadi begitu karena jadi mumpung Ibu masih usia muda, masih usia produktif, nah Ibu bisa mencegahnya tadi tanpa meminum obat dulu, dan bisa dengan aktivitas fisik, bisa dengan makanan yang sehat, kurangi lemak, garam maupun yang manis-manis. Yang mungkin itu bisa menurunkan resiko hipertensi Ibu walaupun Ibu memiliki genetik untuk terjadinya hipertensi. Jadi begitu. Nah, jadi dari penjelasan semua tadi, apakah Ibu mengerti Bu? Nah, berarti masih ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Nah, tidak ada. Berarti sekian edukasi dari Ismail ya Bu. Terus mohon maaf jika ada salah dan janggal. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.